Guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Dong Hua, Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Ketika kekuatan jiwa Xiaoyan dipancarkan saat ini, Xiaoyan dapat merasakan bahwa ada origin ki asal yang kuat, memancar dari segala penjuru. Tetapi tempat di mana origin ki asal ini dipancarkan ada dalam sosok yang terkandung dalam kantong darah yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan berkata dalam hatinya bahwa ki asal dewa yang murni ini berasal dari sosok-sosok itu. Seharusnya tidak buruk. Yang harus dia lakukan sekarang adalah menjarah kewarasan dan ki asal dewa yang berada dalam sosok yang berada dalam kantong darah ini. Bagi Xiaoyan yang memiliki jantung api yang tak bisa padam, bukanlah tugas yang sulit. Selama api abadi menyebar dan menyapu sosok di kantong darah, itu dapat diracuni oleh api yang tak bisa dipadamkan. Dan Xiaoyan dapat menggunakan kekuatan api yang tak bisa dipadamkan untuk mengekstraksi keabadian dan ki asal dewa mereka. Api abadi Xiaoyan yang berada di dalam cangkang basal kura-kura Lemming berubah menjadi gelombang kecut dan melanda sekelilingnya. Segera nyala api abadi menyapu kantong darah yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, kekuatan api itu tepat dan sepertinya tidak ada kerusakan. Dan pada saat yang sama, semua kantong darah terlihat aman dan sehat. Tetapi kantong darah segera tersapu oleh api yang tak bisa dipadamkan. Dan api yang tak bisa dipadamkan dapat menembus kantong darah. Meski hanya sebagian kecil api yang masuk ke dalam kantong darah, dan api segera menghilang ke dalam sosok yang dibiakkan Dewa Taisu. Segera api yang tak bisa padam muncul di sosok dalam kantong darah, yang membuat penggumpalan ki asal dewa meluap dari sosok itu dan perlahan mengalir melalui kantong darah, mengalir ke arah Xiaoyan yang duduk bersila di cangkang kura-kura Lemming. Dan api yang tak bisa dipadamkan Xiaoyan yang baru saja menyapu puluhan ribu kantong darah dalam sekejap, dan gumpalan ki asal dewa meluap dari sosok di dalam kantong darah. Mereka semua bergegas mengalir menuju Xiaoyan. Saat semuanya berkumpul, itu lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan Xiaoyan saat ini. Meskipun ki asal dewa yang terkandung jauh lebih sedikit dan berbeda saat berada menara pembantaian, Xiaoyan menemukan bahwa meskipun ki asal dewanya tidak melimpah, tapi itu jauh lebih kuat daripada Senjuan Kipil. Dan ki asal dewa ini dapat langsung diserap ke dalam tubuh. Dengan api abadi ki asal dewa yang diserap dari kantong darah Taisu, terus mengalir ke dalam tubuh Xiaoyan, yang membuat 45 miliar ki asal dewa akan terus meningkat dengan gila. Meskipun tidak ada ki asal dewa yang berlebihan dari tubuh Xiaoyan saat berada di menara pembantaian. Setelah terobosan tersebut, ki asal dewa Xiaoyan tampaknya benar-benar dilepaskan saat itu. Tepatnya ketika ki asal dewa Xiaoyan menembus puluhan miliar, itu telah menembus ke tingkat yang tidak mungkin dilakukan oleh para dewa pertempuran biasa. Tapi untuk Xiaoyan, sekarang 4 miliar, 50 miliar, atau bahkan 100 miliar untuk lawan yang harus dihadapi sendiri tidak masuk akal. Karena berapapun kayanya ki asal dewa, itu tidak bisa dibanding dengan kekuatan abadi yang lebih kuat. Karena keterampilan bertarung di zaman kuno setidaknya membutuhkan kekuatan keabadian. Untuk melakukan variasi keterampilan bertarung tingkat keberuntungan, itu adalah batas level keterampilan bertarung yang dapat ditampilkan oleh dewa pertempuran. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa besar ki asal dewa yang Anda miliki, untuk menampilkan keterampilan bertarung, itu akan banyak membantu Anda dalam hal kekuatan tempur. Tapi saat ini, ki asal dewa masih diminati, jadi Xiaoyan mengikuti pengaturan permaisuri
dan dia harus mencoba menerobos ke dewa pertempuran leluhur. Meskipun Xiaoyan tidak memilih banyak waktu menerobos dewa pertempuran leluhur, untuk melakukannya ia mengakibatkan dia panik dalam hatinya. Semakin dia panik, Xiaoyan tampak tenang, tetapi di bawah ketenangan hatinya bergejolak. Karena satu hal yang tidak pernah dia bayangkan adalah kurang dari 500 tahun sejak dia datang dunia nyata Xuanyin. Seharusnya, menurut waktu yang diberikan oleh permaisuri, masih jauh dari waktu Taisu untuk menyerang Senshi. Tetapi kenyataannya, ketika dia sedang mencari ingatan dari jiwa Taisu nomor 1, dia mengetahui dari ingatannya bahwa Taisu telah melancarkan invasi ke Senshi. Dan tujuan utamanya adalah Laut Barat Dunia Doki, Doji, dan Dodi, tempat kelahiran Xiaoyan berada. Begitu Taisu menginvasi Laut Barat, dunia kekosongan dan dunia Doki, kekuatan daratan tidak akan cukup untuk melawan Taisu. Dan tidak mungkin menghancurkan atau mengumpulkannya tanpa usaha pun. Saya pikir masih ada waktu untuk melakukan terobosan. Tetapi saya tidak berharap Taisu akan menyerang Senshi lebih awal. Dan Xiaoyan tidak mengharapkan bahwa target utamanya adalah dunia kelahiran Xiaoyan. Justru karena berita ini, Xiaoyan bingung. Dan dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Tapi untungnya, Xiaoyan juga masih bisa bertahan hidup. Bahkan setelah mendengar berita itu, meskipun hatinya bingung, dia masih bisa menahan emosinya. Hanya saja ia mengetahui tentang kemacetan ini. Meskipun Xiaoyan terus mengatakan pada dirinya sendiri untuk tenang, nyatanya dia tidak bisa lagi menghadapinya dengan tenang. Dalam pikiran Xiaoyan, rasa kekhawatiran ini membuat hati Xiaoyan tegar dan jiwa serta tubuhnya secara tidak sadar masuk ke dalam perasaannya. Ketika Xiaoyan mengingat kejadian ini, dia kembali berkultivasi sehingga meningkatkan Ki Asal Dewa menjadi 46,5 miliar. Dia melahap Ki Asal Dewa dengan panik dan rakus. Ini membuat Xiaoyan semakin tidak nyaman. Jiwanya mengembara di antara puluhan miliar Ki Asal Dewa, dan dia ingin memikirkan tentang apa artinya memasuki dewa pertempuran leluhur. Tetapi semakin Xiaoyan memikirkannya, dia menyadari bahwa dia tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Permaisuri memberitahunya apa komposisi pengaturannya, bagaimana cara menerobos, dan bagaimana menemukan bintang kelahirannya. Semuanya dia tidak tahu. Dia hanya bisa melihat tanpa daya ketika Ki Asal Dewanya terus tumbuh, seolah-olah tidak ada habisnya. Dan terus seperti ini bukan jawabannya. Apa gunanya memiliki lebih banyak Ki Asal Dewa, semangat juang, dan penguat pikiran, bahkan secara paksa menghalangi vitalitas masuk ke dalam tubuh, dan mencegah lebih banyak vital mengalir ke dalam tubuh. Tetapi setelah Xiaoyan berjuang sedikit, dia menemukan bahwa tidak mungkin menghentikan peningkatan Ki Asal Dewa. Xiaoyan mulai panik, mencari bintang kelahirannya di lautan bintangnya, tapi bahkan dia sendiri tidak tahu apa yang dia cari. Dan pencarian semacam ini karena dia tidak menemukan apa-apa. Emosi Xiaoyan mulai menjadi semakin gila. Sosok Xiaoyan juga mulai berputar. Jelas, pikirannya tidak bisa tenang. Sebelumnya, Xiaoyan selalu memperhatikan keberhasilan kultivasinya. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa Taisu itu menyerang lebih dahulu dan memimpin dalam menyerang barat laut, Xiaoyan tidak bisa duduk diam. Tetapi saat Xiaoyan sendiri berkultivasi, kedua avatar itu mengalami banyak kerusakan. Avatar Dewa Asli memblokir serangan Taisu nomor 2. Dan meskipun dia ditebas dari timur ke utara, tetapi Taisu nomor 2 masih gagal melukai avatar Dewa Asli dengan serius. Dan avatar Yonghe bertarung melawan Taisu nomor 1 yang lebih kuat. Dan kemudian Taisu nomor 1 juga meluncurkan serangan kosong pada avatar Yonghe.
tetapi tidak dapat sepenuhnya dibatasi dan ditekan, bahkan hampir tidak dapat melawan. Situasi kedua klon tersebut tidak terlalu bagus, tetapi dapat menunda dengan beberapa waktu. Taisu nomor 1 juga sepertinya telah memperhatikan sesuatu. Lagi pula, Avatar Yonghe adalah pembangkit tenaga abadi dari langkah ke-6 dan masih ada sulit untuk membunuhnya. Merasakan itu, dia memandang ke bagian belakang. Apakah Anda mengulur-ngulur waktu untuknya? Itu konyol. Dalam Dewa Taisu kalian, semua seperti kura-kura di dalam guci. Tidak ada yang bisa masuk dan tidak ada yang bisa keluar dari sarang Taisu tanpa persetujuan saya. Sambil melihat Avatar Yonghe, dia berkata dengan dingin. Tetapi wajah Avatar Yonghe tegas dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Taisu nomor 1. Yang membuat Taisu nomor 1 mengerutkan kening. Sosoknya segera bergerak dan bergegas menuju cangkang kura-kura Leming, di mana Xiaoyan sendiri berada.